Tentara ini mengangkat senjatanya. Nelayan di sebelahnya tidak sempat bereaksi. Lalu terdengar tembakan. Nelayan itu jatuh ke dalam air. Lalu tawanya yang girang terdengar. Ekspresi ini seperti baru saja menembak kelinci. Yang semua dilihat oleh anak-anak. Anak itu marah. Dia mengambil kapak dan melompat ke dalam air. Mengambil kesempatan ketika mereka sampai di darat. Bocah itu diam-diam naik ke perahu ponton. Menggunakan bilah pisau dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk memotong cangkang perahu. Ingin membalas dendam dengan cara ini. Tetapi di sisi lain, tentara Jepang masih bernyanyi dan menari. Dengan gembira di pesta. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bocah itu bertahan selama beberapa jam. Keringat membasahi punggungnya. Tetapi tidak bisa menyebabkan lambung perahu robek sama sekali. Tanpa pilihan lain, bocah itu mengubah targetnya. Menggunakan kapak untuk menebas mesin. Tetapi pada saat ini, tentara Jepang sedang dalam perjalanan ke sana. Saat bocah itu yang sedang menebang, seorang tentara Jepang menemukannya. Sedetik kemudian, dia mengangkat senjatanya dan menembak jatuh kapak di tangannya. Bocah itu terkejut menoleh. Buru-buru melompat ke dalam air. Setan-setan Jepang tidak berniat untuk berhenti. Terutama ketika orang Jepang melihat tanda potong di perahu. Mereka jadi sangat marah. Anak busuk, kejar dia. Ke sana. Permukaan air sungai tenang. Tubuh kecil bocah itu berusaha sekuat tenaga untuk berenang. Tapi di belakangnya orang Jepang mengejar tanpa henti. Bocah itu meluncurkan tubuhnya sekali. Dan kemudian tenggelam kembali ke dalam air. Seolah-olah sedang bermain dengan mereka. Tapi ini membuat mereka marah. Di sana. Kemudian suara tembakan terdengar. Dan air muncul dengan noda darah. Tentara Jepang bertepuk tangan dan bersorak. Tetapi tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, ada ikan yang terluka. Yang mengambang di permukaan air. Yang telah ditemukan oleh Tuan Muda Bo. Tetapi dia tidak berbicara. Tidak lama kemudian, sesosok kecil muncul dari air. Mengejutkan saudara perempuan Dai Hahoa. Dia memarahi adiknya karena bertindak impulsif. Tetapi dia jelas tidak setuju. Bocah itu berpikir bahwa kegagalan barusan adalah karena alatnya tidak cukup tajam. Jadi sepanjang malam menajamkan pohon kayu. Dia melakukannya sambil memarahi Tuan Muda Bo sebagai seorang Han yang mengkhianati negara. Keesokan harinya, orang-orang Jepang datang lagi. Kali ini, setelah dia naik perahu lagi, cepat-cepat memutar ujungnya. Benar saja berhasil. Sedetik kemudian, perahu mulai mengempis. Di sisi lain, Tuan Muda Bo yang dimarahi karena menjadi pengkhianat Han, menyiapkan pesta untuk Jepang. Kemudian berpura-pura menggunakan alasan untuk memilih kambing. Mengundang tentara Jepang untuk pergi ke sana untuk melihatnya. Setelah sampai ke kandang kambing, lihatlah kambing itu, bagaimana kambingnya. Tuan Muda Bo diam-diam mengambil batu bata lagi. Saat orang Jepang itu tidak memperhatikan, pukul kepalanya dengan batu bata. Lalu berurusan dengan orang Jepang dan kaki tangannya. Lalu seterusnya. Berurusan dengan satu orang demi satu. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa kembali. Pemimpin akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati mengambil pistol dan masuk ke dalam. Untuk mencari orang. Di mana kalian? Mendengar seruan pemimpin. Tuan Muda Bo segera bergegas keluar untuk menangani. Tetapi pemimpin itu skeptis, dia mengeluarkan senjatanya. Tuan Muda Bo segera memeluknya. Pemimpinnya dikendalikan. Jadi dia hanya bisa menembak dengan liar. Tembakan senjata terdengar. Hahoa dan adiknya terkejut. Dengan cepat melompat ke dalam air. Pemimpin menembakkan pistol. Menyebabkan paman di sebelahnya lewat terkejut. Dia juga sangat marah. Langsung mengambil pisau dan mendekat memotong si pemimpin. Pemimpin terluka dan menjatuhkan pistol. Kaki tangannya bersembunyi di belakang mendengar gerakan. Segera bergegas untuk membantunya.
Pria Jepang itu hanya melihat keganasan musuh. Ketakutan dan bergegas melarikan diri. Sekelompok tuan muda tidak berpikir banyak. Yang begitu mengejarnya ke tepi sungai. Melihat bahwa pemimpin ingin melepaskan tali. Naik ke perahu dan melarikan diri. Dia dengan cepat membidik sudut yang tajam. Tetapi pada saat yang genting, pistolnya kehabisan amunisi. Begitu. Dia mengemudikan perahu untuk melarikan diri. Ayo, cepat naik perahu untuk mengejarnya. Kemudian, saat orang Jepang sangat senang, dia menemukan bahwa perahu itu selalu berputar di tempat. Perahu itu kempes. Sial. Dengan panik, pemimpin melompat langsung ke air. Saat ini anak laki-laki itu tidak takut lagi. Yang berani melompat ke air untuk membantu mengejarnya. Adik, cepatlah ke perahu, naik ke perahu untuk mengejarnya. Kakak, apakah kamu melihatnya? Berhenti berbicara. Tapi malam perlahan turun. Semua yang lama mencari tapi tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba, di sungai itu muncul buih air. Sepasang cakar menempel di sisi perahu. Kakak, ada seseorang. Si Jepang merangkak ke atas. Hahoa dan adiknya yang bersembunyi di samping. Matanya marah menatap tentara Jepang. Mengapa kamu ingin membunuh orang tuaku? Dihadapkan dengan tuduhan. Dia berulang kali memberi isyarat untuk diam. Aku akan memberi kamu banyak uang. Anjing Jepang ada di sini. Dia jadi gila. Meraih pohon dan mengarahkannya ke mereka. Kakak buru-buru mendorong adiknya. Tetapi kakak perempuan itu ditikam. Darah membasahi bajunya. Jatuh ke sungai dengan kejam. Perlahan tenggelam. Darah segar melayang ke permukaan air. Masa kecil yang begitu indah. Tetapi keduanya mengalami invasi dan bencana. Layu pada usia yang seharusnya sesegar bunga.